saya sering mempunyai beberapa guru di Banten gitu di Kulon. Beberapa ada yang agak melarang seperti berdakwah melalui TikTok atau semacam media sosial yang lain, karena khawatirnya mungkin guru itu khawatir murid-muridnya ini akan terlalu terpengaruh duniawi gitu, karena mempunyai resiko-resiko tertentu gitu Pak. Jadi bagaimana cara mencegah atau minimal mengurangi resiko-resiko tersebut, dan apa mungkin ulama sekarang atau mungkin nanti itu bisa berperan melalui dakwah digital tanpa menghilangkan nilai-nilai keulamaannya gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini satu kehati-hatian yang juga harus kita hargai. Tetapi kita sedang berhadapan pada satu ekstrim sebetulnya. Ekstrimnya apa? Melakukan dan tidak melakukan. Kalau tidak dilakukan, di sana kosong. Kayak begini misalnya, di Papua atau mungkin satu tempat yang ini. Kalau kita tidak kalau kita tidak berdakwah langsung ke Papua, tidak akan ada pendakwah di Papua. Dan kalau tidak ada pendakwah di Papua, Papua akan dimasuki pendakwah dari kalangan lain, misionaris dan sebagainya. Memang banyak sekali ancaman di sana. Zaman-zaman itu apalagi ya tahun 1800-an, orangnya masih kadang-kadang disebut kanibal, orangnya masih biadab dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada yang datang, apakah kita hanya kemudian berdoa pada Allah, ya Allah tolonglah jadikan Papua salah satu cahaya di bumi Indonesia, misalnya bla 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 masuk Islam. Kata Allah apa? Bukankah aku sudah membuat atau menciptakan dirimu? Ya ubahlah. Apalagi misalnya kita punya pertama tadi hadis Nabi, yang kedua kan ada ayat yang begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita yang harus mengubah. Orang itu yang harus mengubah. Apa yang kemudian harus kita lakukan agar tadi tidak tergelincir? Saya kira yang harus kita lakukan adalah preparing. Ya, karena ada satu diktum dalam budaya Yunani itu bilang, qui ascendit sine labore descendit sine honore. Barang siapa yang naik tanpa persiapan, siap-siap turun tanpa kehormatan. Caranya dengan apa? Kenali. Kalau tadi misalnya ingin berdakwah di TikTok, ya kenali TikTok. Kenapa harus kenali? Karena kalau kita tidak mengenali TikTok, kita tidak tahu bahayanya. Tapi kalau kita kenal, kita tahu bahayanya di sini. Cara ini apa? Itu yang kemudian membuat kita bisa tidak silap dan mampu menghindarinya. Kalau bagi saya sendiri, sepertinya dakwah di setiap media sosial itu saat ini sudah menjadi satu keharusan, ya? Keharusan. Karena kalau kita tidak masuk, ya tidak ada konten yang baik di sana barangkali. Ya, tapi kalau sudah kita masuk, barangkali akan ada orang-orang TikTok yang kemudian dalam tanda petik berlangganan konten kita, menyukai konten kita, dan begitu dia buka TikTok, harapannya adalah kita, bukan yang lain. Orang kan kalau sudah tidak ada, ya akan mencari yang lain kan. Apa aja dulu yang ada. Jadi adakan saja dulu, hadirlah saja dulu di sana, daripada tidak selesai. Assalamualaikum. Selanjutnya dari Teh Gina. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gina Nurul Sobarina, asal dari MUI Kecamatan Cariu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Haji Darmawan atas pemaparan materi yang sangat menggugah, karena saya tertarik. Sebelumnya saya pernah mengikuti pelatihan jurnalistik di Kota Bandung. Di sana selain pelatihan juga dikasih tugas untuk praktik secara langsung gitu, untuk memperoleh. Di mana? Di Bandungnya? Di Kota Bandungnya di mana ya? Saya lupa lagi, tahun 2019. Penyelenggaranya dari salah satu organisasi kampus ya. Di
Di sana kami diberi tugas beberapa kelompok untuk melakukan pencarian berita dan informasi yang dimana sumber-sumbernya juga selain dari untuk wartawan, karena mereka juga sumbernya itu ada yang mungkin benar, ada yang memang melencengkan informasi. Yang kedua, hasilnya akan dipublis di NU Online Jabar. Nah, kan di sana melalui proses setelah informasi didapatkan melalui proses penjaringan data, apakah betul atau benar, kemudian revisi apakah wartawan-wartawan yang memang mengupdate tulisannya tidak melalui proses tersebut, lalu kemana fungsinya mereka itu. Yang kedua, saya tertarik di beberapa tahun lalu untuk membuat akun khusus di platform media sosial, taruhlah Instagram, untuk dakwah digital melalui tulisan yang sudah disiapkan dari tulisan-tulisan bersumber yang ada. Akan tetapi kan ada unzur makola wala tanzur mankola. Jikalau saya yang updatekan atau share melalui akun pribadi saya, kadang hidup saya juga masih genrenya rubah-rubah gitu kadang hidup. Jadi bagaimana tanggapannya? Nanti orang lain lihat, oh ini dakwahnya kayak gini, tapi kadang hidupnya masih begini gitu. Terima kasih. Begini ya. Pertanyaan pertama, kalau saya tidak salah merumuskan adalah bagaimana kalau wartawannya sendiri tidak melakukan menyaring berita dan lain sebagainya gitu. Ya, kemudian yang ada kemudian hoax. Salah satu tugas paling mendasar dari wartawan itu selain mencari dan menggali berita adalah memverifikasinya. Jadi tugas wartawan yang paling penting sebetulnya verifikasi. Ya, sehingga kemudian meskipun kebenaran yang diberikan oleh wartawan yang benar, karena banyak sekali wartawan yang salah sejak reformasi, itu banyak sekali wartawan lah ya. Kalangan kami menyebutnya bodrek, wartawan-wartawan yang kadang-kadang juga tidak untung sekarang wartawan sudah bikin standar kompetensi wartawan, namanya SKW, standar kompetensi wartawan. Saya kebetulan waktu itu dibolehkan. Kalau sekarang harus gini, harus muda dulu, baru madya, baru kemudian utama. Pada tahun 2012 itu saya kebetulan ikutnya di Republika, ketika saya di Republika, itu bisa kalau orang yang sudah 10 tahun jadi wartawan, dia bisa langsung pada mengikuti uji kompetensi wartawan utama. Nah, yang saya pegang ini adalah sertifikat wartawan utama. Jadi di bawahnya ada sertifikat wartawan madya, sertifikat wartawan muda yang baru itu. Yang harus dilakukan wartawan adalah verifikasi. Kalau dia sudah melakukan itu semua, dia menggali bahan, dia mendapatkannya, dia memverifikasinya, dia verifikasi ulang terus sampai dia merasa benar secara jurnalistik. Dia boleh menguploadnya dan menyebarkannya. Apa yang disebut kebenaran secara jurnalistik? Dia sudah mungkin melakukan cover bullseye, dia sudah melakukan penggalian, dia sudah melakukan verifikasi, ya. Tapi kalau belum dilakukan verifikasi, maka bahkan kebenaran jurnalistiknya pun masih diragukan, masih salah. Jadi apa yang teman-teman lihat di media apapun, itu adalah info yang oleh wartawannya dan oleh perusahaan media yang mengeluarkannya itu sudah dianggap memiliki kebenaran jurnalistik. Sudah diverifikasi, sudah digali, sudah ditanyakan, sudah dikategorikan dan sebagainya. Bahwa itu benar-benar adalah satu kebenaran, ya tetap saja juga masih sebuah tanda tanya kan. Jadi skeptislah. Dan memang untuk jadi seorang wartawan itu harus skeptis. Bullshit kalau wartawan tidak skeptis. Karena kan wartawan kalau misalnya si sumber mengatakan dia harus kemudian menanyakan dengan cara yang elegan, apa benar? Dia ngomong lagi, tanya lagi, benar nih, terus diverifikasi sampai kemudian si wartawan, oh iya benar. Paling tidak secara jurnalistik prosesnya benar. Persoalannya kemudian di saat ini kita
saya kebetulan kan masih berada di dunia itu, di dunia kewartawanan itu. Saya melihat itu terlalu banyak yang bahkan enggan barangkali ya, malas memverifikasi, verifikasi. Itu yang kemudian ya membuat informasi yang jatuh kepada pembaca ya masih harus lebih berat lagi dipertimbangkannya. Ya, saya kira itu. Pertanyaan kedua tadi apa sih? Mengenai dakwah digital melalui tulisan di. Oh ya, berkaitan dengan posisi kita ya. Saya kira kalau itu saya kembalikan pada hal-hal yang lebih ini, pada hal yang lebih sifatnya diwajibkan pada kita. Kalau saya tidak salah, karena saya tidak berada pada posisi seperti teman-teman, ada keharusan dari Nabi, dari hadis Nabi yang mengatakan balighu ani walau ayah, ya, katakan daripada aku meskipun hanya satu ayat. Artinya dakwah itu wajib. Barangkali dalam tanda petik kesadaran tentang diri kita, siapa sih gua ini, mungkin saat ini harus dianggap sebagai hambatan, sebagai godaan agar ini menjadi lebih dramatis, godaan dari iblis agar kita tidak berdakwah. Ya, coba kalau misalnya kita posisikan itu sebagai godaan dari iblis agar kita tidak berdakwah, agar kita tidak menyebarkan kebenaran. Jangan kemudian berpikir siapalah ambo, salah aing misalnya. Siapalah aku, enggak. Kamu adalah kamu yang saat itu berusaha menyebarkan kebenaran. Pada titik senista apapun dirimu saat ini. Barangkali saya kira itu kalau di saya.